Haleluya, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Saya percaya jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam renungan pagi hari ini yang saya beri tema terpelihara dengan baik. Kita akan melihat di dalam Amsal 3 ayat 23. Saya baca firman Tuhan, Amsal 3 ayat 23. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Di dalam salinan firman Allah yang hidup, berkata seperti ini, mereka menjaga engkau sehingga engkau terhindar dari kekalahan, bencana, dan kemungkinan menyimpang dari jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat terpelihara dengan baik, itu berarti terawat, ya, terjaga, tidak berantakan, tidak ada yang merusaknya dan lain sebagainya. Banyak hal kalau berbicara tentang terpelihara dengan baik. Dan saya percaya setiap kita, setiap orang pasti merindukan kehidupan yang terpelihara dengan baik. Kehidupan yang terjaga, kehidupan yang terawat, tidak ada yang merusaknya. Nah, bagaimana menikmati hidup yang terpelihara dengan baik? Kita bisa melihat itu di dalam Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Bapak Ibu juga bisa melihat itu dalam renungan Kamis pagi, ya, karena saya percaya setiap jemaat Tuhan terus mengikuti renungan 79 baik pagi dan sore, karena dengan mengikutinya kita akan memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan, karena dari setiap firman ini berkesinambungan, ya. Nah, puji nama Tuhan, kita lihat kita harus memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan itu atau hikmat itu dalam hidup kita. Memeliharanya dengan hidup dalam kebenaran firman Allah, yaitu kita taat melakukannya. Kita bukan hanya mendengar, tapi kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita akan terpelihara dengan baik. Apa yang dilarang oleh firman Tuhan, kita tidak melakukan. Tapi kita lakukan apa yang firman Tuhan mau kita lakukan. Maka hidup kita akan terpelihara dengan baik. Firman Tuhan katakan mereka akan menjaga hikmat, kebijaksanaan itu akan menjaga setiap kehidupan kita. Sehingga firman Allah katakan kita berjalan di jalan dengan aman. Kaki kita tidak terantuk. Kita menjadi orang-orang yang tidak sembarangan untuk mengambil keputusan-keputusan yang akhirnya dapat merugikan diri kita sendiri, bahkan mencelakakan kita sendiri. Kita terpelihara dengan baik. Nah, kalau kita lihat di dalam salinan firman Allah yang hidup dari ayat 23, ada jaminan kita terpelihara dalam 3 hal, kata firman Allah. Yang pertama, terhindar dari kekalahan. Ya, terhindar dari kekalahan artinya dalam menjalani hidup yang penuh dengan peperangan rohani. Peperangan rohani berbicara tentang peperangan melawan setiap pekerjaan-pekerjaan iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kita tahu bersama bahwa iblis juga bekerja dengan giat di hari-hari ini untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Ada godaan-godaan duniawi, iblis bekerja di sana. Tapi ada jaminan kita akan selalu menang dan menjadi pemenang. Efesus 6 ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan kita menjadi umat-umat yang menang.
kita terhindar dari kekalahan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Godaan-godaan dunia yang datang, kita menang. Kita bisa melihat ketika Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam di padang gurun, dia digoda oleh iblis. Bagaimana iblis bekerja dengan giat untuk menjatuhkan Yesus. Tetapi Yesus menang. Dan saya percaya kita pun menjadi orang-orang yang menang karena Yesus menyertai kita. Hikmat kebijaksanaan dari Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kita akan terpelihara dengan baik. Kita terhindar dari kekalahan. Yang kedua, terhindar dari bencana. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang bencana, bencana adalah sesuatu yang menyebabkan kesusahan, menyebabkan kerugian besar, menyebabkan penderitaan. Kita bisa melihat bencana-bencana alam yang terjadi, ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang kehilangan, banyak orang yang mengalami kesusahan. Dari setiap bencana-bencana yang terjadi, saya percaya kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mengalaminya, ya mengalami bencana-bencana alam yang terjadi di hari-hari ini, ya kita akan dihindarkan dari setiap bencana itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki kita mengalaminya. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, ya karena ada anak-anak Tuhan juga di luar sana yang mengalami bencana-bencana alam. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan yang akan menolong. Namun dalam kehidupan kerohanian kita, bukankah ada bencana yang mau memporak-poranda hidup kita? Bukan hanya bencana-bencana alam yang terjadi seperti terjadi di hari-hari ini, tapi dalam kehidupan kerohanian kita juga ada bencana-bencana yang datang untuk memporak-poranda hidup kita. Kita lihat Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Ada banjir, firman Tuhan katakan, ada angin, badai. Bukankah ini bencana? Tetapi firman Tuhan katakan, ada rumah yang kokoh, yang tidak rubuh, yang tidak dirusakkan oleh banjir dan angin itu. Kenapa? Karena rumah itu didirikan di atas batu. Artinya kehidupan kerohaniannya, imannya tidak dapat dirusak oleh masalah, oleh persoalan hidup yang datang, setiap badai yang datang, karena didirikan di atas batu. Batu itu adalah Yesus. Orang yang melakukan firman Tuhan sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, kehidupannya di atas batu, imannya di atas batu. Ada kebijaksanaan yang memelihara kehidupannya sehingga firman Allah katakan dia terhindar dari bencana, terhindar dari setiap kerusakan. Yesus adalah kebenaran. Dia adalah sumber hikmat, dan setiap orang yang hidup di dalam Dia yang melakukan firman-Nya akan terhindar dari kerusakan dan penderitaan akibat bencana. Itu sebabnya mari kita mau tetap hidup di dalam Yesus, melakukan setiap firman Tuhan. Maka di sana kita memperoleh kebijaksanaan. Kehidupan kita akan terpelihara. Dan yang ketiga, terhindar dari hidup yang menyimpang dari kebenaran.
Ini berbicara tentang hidup yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah dihanyutkan oleh keinginan-keinginan daging yang berupaya membuat kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Setiap keinginan-keinginan daging kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21 bagian A. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah keinginan-keinginan daging yang berupaya di dalam diri kita untuk apa? Untuk membuat kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Iblis, firman Tuhan katakan, seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat diterkamnya, ditelannya. Dia mencari celah. Ketika ada kesempatan, dia akan masuk untuk merusak setiap kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengajak kita untuk jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita bisa lihat di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai ayat 27. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis akan mencari celah ketika ada kesempatan untuk dia bisa masuk. Karena kita memberikan hidup kita dikuasai oleh keinginan daging kita, maka di sana kehidupan kita tidak lagi terpelihara dengan baik. Tetapi kalau kita melakukan setiap firman Allah, ada hikmat Tuhan berikan dalam hidup kita, ada kebijaksanaan, dan dengan demikian kehidupan kita terpelihara dengan baik. Kita menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk menyimpang dari setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan kita memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita terpelihara dengan baik. Kita tidak akan menyimpang dari setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan menghafal ayat hafalan kita di dalam Amsal 3 ayat 23. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah mereka terus dikuatkan, mereka hidup di dalam firman-Mu yang memberikan mereka kebijaksanaan, kekuatan, memberikan mereka kemenangan dalam menjalani kehidupan mereka. Sehingga apapun yang datang Tuhan, kami percaya kehidupan jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang terus dapat mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Dia, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.